Hai kawan pajak, selamat datang di podcast Beranda 619 bersama pajak itu indah. Perkenalkan, saya Pepi selaku penyuluh KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Yang di sini saya akan ditemani dengan teman saya Aris. Kita di sini akan berbicara tentang masalah pajak seperti nama tapi santai aja ya, karena kita akan bicara santai saja Kak ya. Karena Betul. apa? Karena seperti nama podcast kita bahwa pajak itu indah. Dan hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita. Wah, apa itu Bu Aris? Yaitu pajak UMKM. Ya, baik kawan pajak, di sini pada episode kali ini kita akan menyampaikan terkait dengan perpajakan wajib pajak UMKM. Tapi sebelum itu ternyata ada insentifnya juga loh Bu Aris terkait dengan UMKM betul. Ini. Untuk UMKM ini ada hal-hal yang diberikan pemerintah perlakuan khusus sehingga tidak membebani kawan pajak yang UMKM dan sangat super ringan. Sangat super ringan ya. Sudah sangat super. Oh, super ringan lagi ya. Jadi udah tarif pajaknya ringan, masih ada insentif lagi tuh terkait dengan penghasilan yang belum mencapai 500 juta seperti itu ya. Tetapi hanya untuk orang pribadi. Iya. Baik, yuk kita sama-sama simak ya. Tolong dengerin sampai dengan habis supaya wajib pajak di sini tidak takut lagi terhadap pajak, semakin paham dan akan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan lancar tentunya ya. Baik, sebelum kita memulai terkait dengan tema kita pada hari ini terkait dengan pajak UMKM, kita harusnya tahu dulu dong apa sih UMKM itu. Ya kan, Waris? Iya, betul. Jadi UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah adalah bisnis dengan skala tertentu yang berdasarkan aset dan omset tuh ya. Skala tertentu berdasarkan omset dan aset ya, yang dimana di Indonesia sendiri mendapatkan perlakuan khusus. Betul. Dan juga termasuk terkait dengan perpajakannya seperti itu kan ya. Jadi kawan pajak tidak perlu khawatir kalau kemudian katakanlah saya baru mulai usaha ini, nanti karena gimana dengan pembayaran pajaknya, merasa berat. Tapi ternyata jangan khawatir karena nanti ada dengan perlakuan khusus itu nanti kawan pajak tidak akan membayar pajak seperti halnya perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Betul sekali ya. Baik, perlu yang pertama kali mungkin diketahui oleh wajib pajak apa sih sebenarnya kewajiban perpajakan untuk wajib pajak UMKM itu sendiri. Betul. Ya. Yang pertama yakni terkait dengan PPh final pasal 4 ayat 2 atau mungkin seringkali teman-teman atau kawan pajak ketahui PPh UMKM seperti itu ya, dengan tarif 0,5% dikalikan dengan omset atau pendapatan kotornya seperti itu. Dan selanjutnya terkait dengan pajak pertambahan nilai atau PPN ya. Ini berlaku jika wajib pajak sudah menjadi atau dikukuhkan sebagai PKP. Betul. Jadi memang kalau belum sampai 4,8 miliar belum wajib ya KPP ya. Betul, belum wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP kan. Tetapi wajib pajak bisa memilih juga gitu. Baik, terkait UMKM terlebih dahulu ini terkait dengan PPh final pasal 4 ayat 2 untuk UMKM, di mana awalnya ada aturannya nggak sih Bu Aris terkait dengan PPh final ini? Mungkin bisa disebutkan dulu aturan yang terkait dengan PPh final pasal 4 ayat 2 untuk UMKM ya, pastinya dengan peredaran bruto tertentu. Betul. Jadi begini ya, jadi kawan pajak untuk pelaksanaan atau aturan terkait pemakaian atau ada yang mengatur tentang UMKM ini, pajak UMKM ini, atau biasa disebut dengan sebenarnya dengan peredaran bruto tertentu, karena memang untuk dikukuhkan atau ditetapkan menjadi usaha UMKM itu karena memang terkait dengan bruto tertentunya itu. Dan tadi disebutkan Kak Pepi bahwa penghasilannya omsetnya masih 4,8 di bawah 4,8 dan itu ya. Aturannya ada di PP 28 PP 23 ya. Tahun PP 2018. Tahun 2018 kembali enggak? Iya, dan itu ternyata sudah diganti KPP diperbarui lebih bagus, lebih yang peraturan terbarunya PP 55 tahun 2022 ya. Dan sebenarnya juga tidak terlalu banyak perbedaannya. Betul. Masih tetap terkait dengan 4,8 miliar. Dan dengan tarif yang tetap ya 0,5%. Seperti itu. Terkait yang terbaru apa dari PP 55? Kalau memang tidak ada yang terbaru, kenapa harus ada update terkait dengan peraturan ya? Ternyata di PP 55 itu salah satunya ada insentif ya Bu Aris ya, untuk wajib pajak orang pribadi yang belum mencapai 500 juta.
untuk peredaran bruto yang diakumulasikan selama atau dalam waktu 1 tahun pajak. Betul. Begitu ya. Karenanya tadi kan sempat saya sebutkan ya bahwa ada hal yang super ringan yang diberikan dari pemerintah ini. Jadi contohnya begini nih untuk penghitungan pajaknya ya, mungkin karena pajak untuk biar tidak bingung atau mungkin bisa tahu ya bagaimana sih kapan saya harus membayar. Jadi pertama yang perlu diketahui oleh kawan pajak ada memang tarifnya 0,5%, tapi ini dikurangi dulu dengan 500 juta. Untuk orang pribadi ya? Untuk ini orang ya? tetap ini karena memang untuk orang pribadi karena lebih banyak kita mengatur ke arah situ ya. Dengan adanya yang 500 juta tadi, jadi katakanlah mungkin kawan pajak ada yang 520 juta. Ketika sudah mencapai 520 juta, ini dikurangi dulu 500, berarti sudah 20% untuk yang orang pribadi ya. 20 juta, tinggal 20 juta dikalikan 0,5. Jadi tinggal 100.000 ya Kak ya? Iya, 100.000 saja. Itu di waktu wajib pajak itu sudah mencapai mencapai 500 juta. Tapi kembali ditekankan ini untuk orang pribadi ya. Kalau untuk yang badan tetap. Jadi kalau sudah apapun juga ketika sudah 20 juta berarti sama. Hanya jadi ibaratnya ini karena 0,5% dari 20 juta diambil ataupun dibayarkan 100.000. Ibaratnya kita punya 200 telur ayam, diambil 1. Nah, seperti itu. Jadi ringan sekali. Ringan sekali kan ya. Jadi untuk di sini memang kan wajib pajak itu ada 2 ya jenisnya ya Bu Aris ya. Betul. Untuk orang pribadi dan juga badan. Nah, untuk PPH bagi wajib pajak UMKM sendiri terkait orang pribadi seperti yang saya sampaikan tadi mendapatkan insentif, yakni jika sebelum 500 juta maka akan mendapatkan insentif tadi ya Bu, tidak ada pembayaran pajak seperti apa yang sudah disampaikan Bu Aris. Sewaktu di masa tersebut sudah mencapai 500 juta maka di waktu itulah wajib pajak membayarkan sisanya. Betul, seperti itu ya. Dan ya. untuk di masa-masa berikutnya maka kembali lagi seperti normalnya ya, berapapun nilainya maka langsung dikalikan tarif 0,5% dan ada PPh terutang yang wajib distorkan. Tetapi untuk badan tetap ya tidak ada insentif 500 juta tadi ya Bu Aris ya. Masih relatif ringan kan ya. Betul, karena, masih relatif ringan. Karena 0,5%. Masih 0,5% dan lebih mudah pastinya ya Bu Aris terkait dengan bagaimana untuk pembayarannya, setorannya begitu kan ya. Untuk perekapannya masih menggunakan pencatatan seperti itu ya. Walaupun memang kalau untuk badan tetap harus pemindah bukuan dan ditambah dengan adanya perekapan bruto catatan tadi. peredaran brutonya. Seperti Iya, itu ya. betul. Nah, selain itu ternyata juga ada batas waktu ini ya. Betul. Terkait dengan penggunaan tarif PPh final pasal 4 ayat 2 untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau WP-UMKM. Mungkin bisa diceritakan Bu Aris berapa sih waktunya terkait dengan wajib pajak orang pribadi, untuk badan, apakah memang ada batas waktunya dan batas waktunya itu berapa tahun? Iya, betul. Karena memang tadi kan untuk peredaran bruto ataupun untuk pajak UMKM, biasanya orang menyebutnya pajak UMKM ya. Ini ada batas waktunya karena memang diberikan untuk awal-awal ini defaultnya pakai yang pajak UMKM karena memang hanya fokus untuk mencatat peredaran brutonya dengan asumsi karena masih awal-awal usaha masih ada kesulitan untuk melakukan pembukuan. Jadi untuk orang pribadi maupun badan juga walaupun CV maupun PT mungkin masih ada kesulitan untuk menyusun pembukuannya secara rinci dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Akhirnya diberikan keringanan ya. Jadi untuk bisa kita fokus di peredaran brutonya saja karena itulah. Nah, karena fokus di situ tapi tetap ada batas waktunya untuk penggunaan pajak final 0,5% itu ya. Jadi kalau untuk yang PT ini batas waktunya seperti PP 23 tahun 2018 sama ya. Yang tadi yang aturannya dan yang dipertegas di PP 55 tahun 2022. Jadi berlaku untuk PT berlaku selama 3 tahun. 3 tahun ya. Kemudian PT, untuk CV ya. untuk yang berbentuk CV 4 itu yang tahun. PT karena badan ya. Badan untuk PT itu selama 3 tahun 3 ya kawan tahun. pajak. Untuk yang CV 4 tahun, untuk orang pribadi 7 tahun. Untuk orang pribadi 7 tahun. Dan ini yang perlu diingat kawan pajak. Jadi ini dari tanggal terdaftarnya Kak Febri. Baik, dari tanggal terdaftar ya kawan pajak. Jadi dihitungnya atau dimulainya dari tanggal terdaftarnya, bukan dari kapan wajib pajak itu mulai usahanya.
hanya beda seperti itu ya. Jadi ketika katakanlah mulai berusaha sudah terdaftar di tahun 2018 tapi mungkin baru usaha di tahun 2020, kita tetap menghitungnya mulai tahun 2018 ya. Betul. Nah, itu baik untuk orang pribadi maupun badan ya. Kita menghitungnya mulai tahun terdaftarnya seperti itu ya. Dan untuk orang pribadi sendiri sekarang kan banyak itu Bu Aris muncul yang namanya PT perorangan ya. Nah, kalau PT perorangan sendiri dia ikutnya yang tahun berapa tahun untuk ininya penghitungannya? Sama saja ya. Sama ya, sama dengan CV ya. Ini 4 tahun ya. Betul. Jadi sama dipersamakan dengan CV ya, Bapak Ibu atau kawan pajak. Untuk yang PT orang pribadi, betul. Ya, bentuknya mungkin PT. Tapi kan perorangan ya. Karena memang PT perorangan, jadi kita untuk masa berlakunya ikut seperti CV. Ya, ikut seperti CV ya, ini 4 tahun. Nah, di sini Bu Aris ternyata kawan pajak itu masih banyak yang ada kesalahan-kesalahan ya dari wajib pajak kita terkait dengan penghitungannya. Masih banyak wajib pajak yang menghitung 0,5% itu dari pendapatan netonya. Jadi masih dikurangi dengan beban-beban. Itu sebenarnya yang benar yang seperti apa itu, Pak? Jadi itu seharusnya dari peredaran bruto kan. Peredaran bruto ya. Jadi bruto itu ya berapa penjualannya. Ya sudah langsung diinikan ya. Langsung dikalikan tarif 0,5% ya. Tidak menghitung berapa beban-beban biayanya. Bahkan juga mungkin untuk yang rugi pun juga tetap harus menghitungkan omsetnya saja karena itu mungkin Kak Pepi nanti ketika di awal pendaftaran nanti mungkin di segmen berikutnya kita akan sampaikan tuh ada lagi soal itu ya. Baik, bagaimana caranya? Wah, Kak, gitu gimana? Nah, itu nanti ketika kita mendaftar perlu kita bicarakan. Iya, seperti itu ya. Baik, untuk yang selanjutnya kita sudah tadi kita sudah sharing ya terkait dengan PPh final pasal 4 ayat 2 untuk wajib pajak yang dengan peredaran bruto tertentu ya atau biasa dikenal dengan WB UMKM. Dan selanjutnya tadi kita sudah singgung terkait dengan pajak pertambahan nilai ya atau PPN seperti itu. Nah, kapan sih sebenarnya wajib pajak itu wajib menjadi PKP, Bu Aris? Mungkin bisa dijawab tuh. Menurut undang-undang ketentuan perpajakan kita, jadi untuk menjadi PKP ini bersifat wajib. Ya, jadi bersifat wajib ketika omsetnya sudah mencapai 4,8 miliar. 4,8 M maka wajib ya. Nah, bagi kawan pajak karena mungkin memang belum 4,8 miliar itu boleh. Berarti sifatnya opsional. Boleh untuk memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP. Kapan ini? Ketika kemudian lawan transaksinya ini membutuhkan atau meminta untuk dibuatkan faktur pajak. Karena itu kawan pajak UMKM walaupun belum 4,8 miliar bisa untuk dikukuhkan untuk mengajukan permohonan menjadi PKP. Seperti itu ya. Jadi kewajibannya ada 2 ini ya. Ada PPh final pasal 4 ayat 2 sendiri, PPN-nya juga sendiri lagi. Jadi ada 2 kewajiban untuk setiap bulannya terkait dengan PPh final pasal 4 ayat 2 dan selanjutnya PPN yang dimana wajib pajak diwajibkan atau PKP diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak setiap ada penjualan. Nah, memang ketika memang memilih untuk menjadi PKP maka ada kewajiban baru untuk kemudian di bidang PPN untuk memungutnya. Baik. Dan untuk tarifnya sendiri Bu Aris apakah dipersamakan juga dengan wajib pajak lainnya? Kalau tarif PPN tetap sama ya, tidak ada perubahan ya. Tapi jangan khawatir untuk UMKM kan tadi bisa ya, tapi kami kan bisa untuk kreditkan pajak masukannya. Jadi nanti PPN yang harus dibayarkan antara pajak keluaran dan pajak masukan itu nanti bisa diperhitungkan. Jadi PPN yang dibayarkan tidak penuh karena ada pengkreditan dari pajak masukannya juga lagi. Ya. Betul. Iya. Itu tadi ya terkait dengan PPN. Sebenarnya nggak sulit juga ya kalau misalkan wajib pajak sudah terbiasa. Mungkin kalau di awal-awal pasti ada aplikasi seperti itu kan, ada tempat pelaporannya sendiri. Aduh, bikin pening gitu. Mungkin bagi wajib pajak. Tapi sebenarnya semuanya pasti indah ya pada saatnya di mana wajib pajak sudah benar-benar memahami ya atau sudah terbiasa melakukannya seperti itu. Betul. Ya Bu Aris. Terbiasa Kak Pepi. Allah bisa karena biasa. Iya betul.
Baik, terus ini ya mungkin wajib pajak ada beberapa wajib pajak di sini yang mendengarkan podcast kita ini, Bu Aris, ada yang belum terdaftar sebagai wajib pajak UMKM karena mungkin takut ribetnya tadi ya terkait dengan perpajakannya. Lalu langkah-langkah apa sih yang bisa dilakukan oleh wajib pajak itu untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak UMKM? Baik. Jadi kalau untuk menjadi wajib pajak, jadi pertama adalah mendaftarkan diri, dan ini ada kemudahan. Jadi pendaftarannya ini sebenarnya online, Kak Baby. Online ya, tidak perlu langsung ke KPP. Bisa dari rumah, bisa sambil rebahan. Jadi itu bisa dibuka di website kami di irek.pajak.go.id di situ. Tinggal mendaftarkan di situ aja. Betul, ya. Bahkan waktu dagang atau ini melaksanakan usahanya atau kegiatan usahanya ya, itu bisa dengan gampang sambil, ya melakukan pendaftaran NPWP untuk wajib pajak seperti itu. Nah, nanti dari situlah baru kita bisa memilih ya Bu Aris ya skema untuk perpajakan yang akan digunakan. Karena skemanya kan ada yang untuk UMKM, ada juga yang penggunaan tarif normal. Tarif umum. Seperti itu ya. Itu tadi yang sempat kita singgung Kak Pepi. Bagaimana kalau umpama yang PPh final kan berarti untuk ketika rugi kan tetap harus bayar ya. Nah, kapan pajak bisa memilih. Kerja kita memang, saya nggak rugi kok, jadi saya mau pakai yang ini dulu, pakai yang tarif UMKM. Tapi kalau saya khawatir nanti ini, ya boleh untuk tidak memilih sebagai WP UMKM ya. Tapi memang untuk kemudahan lebih memudahkan untuk betul. Yang wajib pajak UMKM ya. Karena itu tadi tinggal mencatat peredarannya aja. Lalu untuk selanjutnya, jika wajib pajak di sini sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak UMKM, ya sudah memilih sebagai sudah memilih ya sebagai wajib pajak UMKM, maka wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya yang merupakan kewajiban pajak bulanan. Betul. Ya, itu karena melakukan penyetoran Kak Baby. Iya, penyetoran tadi ya Bu Aris ya. Penyetorannya seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Aris ya. Untuk wajib pajak orang pribadi, selama belum mencapai 500 juta maka tidak ada pajak yang harus disetorkan, tetapi kalau sudah mencapai 500 juta maka wajib ada pajak yang disetorkan. Tetapi berbeda dengan wajib pajak badan, berapapun nilainya tidak ada batas insentif, maka wajib harus menyetorkan sebesar 0,5% setiap bulannya. Paling lambat karena disetor sendiri ya, maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk mudahnya mungkin awal-awal bulan aja. Boleh. Lebih enak nih. Jadi biar nggak ada ini ya. Mungkin sampai bayar listrik, bayar apa itu sekalian. Jadi nggak kepikiran lagi ya. Betul, biar sekalian seperti itu. Nah, selain setoran itu, wajib pajak juga memiliki kewajiban yang namanya lapor SPT tahunan yang dilakukan hanya 1 tahun sekali. Mungkin bisa disebutkan Bu Aris untuk batas waktunya agar wajib pajak di sini tidak salah paham ya atau salah langkah dan mengetahui kapan sih seharusnya untuk batas waktu pelaporannya sehingga tidak terjadi keterlambatan pelaporan. Ya, betul. Untuk SPT tahunan ini karena memang kadang wajib pajak ini merasa ada kesalahpahaman Kak Baby. Jadi karena merasa belum berjalan atau mungkin sudah berjalan tapi belum kena pajak. Karena merasa tadi masih seperti itu ya. Belum sampai 500 juta. Ataupun mungkin CV ataupun BT yang berjalan, akhirnya mereka tidak melakukan SPT tahunan. Ini hal yang salah kawan pajak. Jadi apapun kondisinya SPT tahunan harus tetap dilaksanakan. Harus tetap disampaikan. Untuk yang kawan pajak orang pribadi paling lambat tanggal 31 Maret ya. Kalau untuk yang badan CV dan PT badan ini paling lambat tanggal 30 April. Betul, akhir bulan April ya. Jadi dimulainya mulai Januari tahun berikutnya. Seperti itu. Nah, sebetulnya tidak harus pada tanggal itu. Di awal bulan, di awal tahun, bulan Januari, ketika sudah siap, kan tadi sederhana sekali Kak Pepi, hanya mencatat peredaran brutonya aja, terutama untuk yang orang pribadi. Mulai bulan Januari sebenarnya sudah bisa untuk disampaikan. Jadi mulai bulan Januari, maksimal akhir Maret ya untuk orang pribadi. Dan untuk badannya mulai Januari, maksimal akhir April. Karena memang harus kita sampaikan ini Bu Aris, walaupun yang belum melaksanakan pembayarannya atau setoran bulanan, tapi ada juga wajib pajak yang merasa saya sudah bayar, ternyata pakai juga atau laporan seperti itu. Banyak yang belum tahu Bu Aris ya kan.
di mana wajib pajak seharusnya di saat sudah mendaftarkan diri sebagai NPWP, maka di situ sudah memahami kewajiban sebagai wajib pajak, yang dimana terkait dengan penyetoran pajak ya, dan juga pelaporannya. Gitu. Iya. Nah, untuk wajib pajak UMKM sendiri ya, untuk tahun ini bagi wajib pajak yang dia terdaftar sejak berlakunya PP 23 tahun 2018. Tahun ini merupakan tahun terakhir penggunaan tarif 0,5%. Jadi mulai tahun depan itu sudah harus menggunakan tarif normal. Iya, kalau untuk kawan pajak yang bentuk CV dan PT mungkin sudah ya, mengalami peralihan ini. Betul, karena kan memang batas waktu tadi hanya 4 dan juga 3 tahun ya. Dan karena memang ini sejak diundangkannya peraturan PP 23 tahun 2018, berarti memang kalau hitung 7 tahun, maka berakhir ini tahun 2024 ini kan. Iya, untuk orang pribadi ya, yang pastinya ya sudah 7 tahun. Jadi memang karena orang pribadi ini jumlahnya banyak, jadi mungkin baru banyak yang bertanya-tanya, bagaimana ini saya setelah ini gitu. Ya, pasti banyak yang bertanya-tanya nih, gimana nanti kalau sudah nggak pakai 0,5% seperti itu kan ya Bu Aris. Terus nanti metodenya gimana seperti itu. Terus apa nggak lebih gede pajaknya kan gitu ya Bu Aris ya. Nah, di sini wajib pajak sendiri bisa memilih ya menggunakan metode tetap menggunakan pencatatan dengan penggunaan norma penghitungan ya, dan juga bisa menggunakan pembukuan. Pembukuan pun juga pembukuan sederhana juga bisa. Karena biasanya kalau kawan pajak UMKM terutama yang orang pribadi biasanya tidak terlalu banyak hal-hal yang ibaratnya untuk arus keluar masuknya kan tidak terlalu rumit ya. Karena memang tidak beda dengan CV ataupun PT, karena mungkin ada karyawan dan sebagainya. Kalau ini kan mungkin biasanya untuk orang pribadi lebih sederhana untuk pembukuannya. Ya, sederhana ya. Walaupun tetap harus di dalamnya ada pos-pos terkait akuntansi seperti itu. Betul. Ya Bu Aris ya, terkait pembukuan itu tetap harus ada pastinya, terkait dengan pendapatannya, lalu nanti HPP-nya ya, harga pokok penjualannya juga harus ada, beban-bebannya seperti itu ya Bu Aris, sehingga nanti didapatkan laba dari usahanya tersebut. Itu kalau memilih metode pembukuan. Iya, kalau metode pembukuan. Tapi kalau pencatatan tetap sama ya, dengan mencatat aja penghasilannya berapa. Nah, cuma nanti untuk tarif pajaknya berbeda, sudah tidak menggunakan 0,5% lagi, tetapi menggunakan tarif umum. Norma tadi, norma penghasilan itu. Tarif umum itu didapatkan dari norma penghitungan dulu. Iya, jadi jangan khawatir. Jangan nanti kalau umpama langsung dari omset dikasih tarif. Jadi tarif umum di sini kawan pajak, tarif umum ini masih dihitung dulu norma penghitungannya. Iya, norma penghitungannya itu untuk apa sih? Untuk menghasilkan penghasilan netonya. Jadi dari penghasilan bruto kawan pajak di sini selama 1 tahun nanti masih dikalikan dengan tarif normanya yang selanjutnya mendapatkan hasil atau penghasilan neto ya. Dan untuk orang pribadi itu kan masih dikurangi lagi dengan PTKP. Betul, masih dikurangi lagi PTKP, barulah nanti tarifnya dihitung sesuai dengan tarif pasal 17. Tadi tetap ringan. Tetap ringan. Jadi tenang saja. Jadi kadang makin bingung dok. Iya, kalau kita memang kalau untuk yang final PPh final UMKM memang 0, dari omset dan memang tarifnya kecil 0,5%. Kalau kawan pajak mungkin takut ya dengan tarif pajak yang umum. Tarif umum kan kelihatannya 5%. Iya, kan? Tapi 5%, 15 gitu kan. Tapi itu kan dihitung dari penghasilan netonya, bukan dari penghasilan brutonya. Seperti itu ya. Nanti untuk menyongsong 2025 bagi yang sudah tidak lagi menggunakan PPh final UMKM. Betul, baik. Untuk kawan pajak mungkin yang mau atau ingin memahami lebih jelasnya lagi ya, ingin mengetahui lebih jelasnya lagi terkait dengan bagaimana peralihan penggunaan tarif dari UMKM
menuju ke normal ya, bisa konsultasi ke Helpdesk KPP Pratama Surabaya Mulyarejo ya Bu Aris ya. Nah, nanti bisa ditanyakan bagaimana skemanya, nanti kita akan sampaikan juga bagaimana cara pelaporannya, karena tentunya juga berbeda ya untuk pelaporan SPT tahunannya ya. Kalau yang biasanya cuma mencantumkan saja peredaran brutonya berapa, PPh terutama berapa, tapi kalau untuk ini ada penghitungan yang berbeda lagi gitu ya. Jadi wajib pajak tidak perlu takut untuk konsultasi ke KPP Pratama Surabaya Mulyarejo. Ada kami berdua pastinya dan juga tim penyuluh lainnya ya. Alamatnya di Jalan Jagir Wonokromo nomor 100. Baik. Ya, seperti itu ya kawan pajak. Jangan takut dengan pajak. Bersama pajak itu indah pastinya, dan bersama kita membangun negara. Baik, itu tadi pembahasan terkait pajak UMKM mulai dari PPh final 0,5% sampai dengan kewajiban sebagai PKP ya. Dan masa peralihan dari penggunaan tarif UMKM ke tarif normal. Semoga informasi ini membuat kawan pajak lebih tenang dan lebih percaya diri dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Dan pastinya bermanfaat untuk wajib pajak nantinya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Pepi dan juga saya Aris. Mohon undur diri. Selamat menjalankan aktivitas. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Pajak itu indah. Bersama kita membangun negara.